Maka nama saya Tiara Khairatunisa, NIM 21033129. Di sini saya akan menjelaskan untuk KD 3.7 kelas 11 mengenai termodinamika. Yang pertama yaitu ada kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Di sini saya membahas KD 3.7 di mana menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika, di mana KD 4-nya membuat karya atau model penerapan hukum 1 dan 2 termodinamika. Berikut presentasi makna fisisnya. Lalu untuk IPK-nya dapat dilihat dari titik 3.7.1 sampai 3.7.5, dan untuk KD 4-nya 4.7.1 sampai 4.7.4. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Setelah mencari informasi, bertanya, berdiskusi, dan melakukan pengamatan siswa, dapat didapatkan tujuan pembelajaran berupa yang pertama, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat gas ideal monoatomik. Yang kedua, hubungan besaran-besaran menjelaskan tentang keadaan gas baik dengan hukum Boyle-Legay-Lussac maupun dengan persamaan umum gas. Lalu yang ketiga, hukum 1 dan 2 termodinamika pada suatu proses sistem gas. Yang keempat, usaha perubahan energi dalam dan perubahan kalor pada proses termodinamika. Lalu yang terakhir, siklus Carnot pada mesin kalor. Selanjutnya itu materi. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar dan membahas konversi energi termal menjadi usaha yang bermanfaat. Dalam termodinamika, kumpulan benda-benda yang diperhatikan disebut dengan sistem, sedangkan semua yang ada di sekitar sistem disebut dengan lingkungan. Lalu yang pertama ada usaha. Jadi, apabila melakukan usaha pada suatu sistem, maka kita akan memindahkan tenaga kita ke sistem tersebut. Dapat dilihat pada gambar di layar, tabungan yang terpasang dengan rapat, tutup tabung bisa digeser, kita asumsikan tidak ada gesekan, dan tabungan tersebut berisi gas. Bila tutup tabung kita gerakkan, maka volume akan berubah, tekanan atau suhu atau keduanya juga akan berubah, sesuai dengan persamaan keadaan gasnya. Begitu juga dengan gambar pada tabung tersebut. Jika diberi kalor dari bawah, maka suhunya juga akan berubah. Apabila diatur suhunya dengan cara dipanaskan, maka tekanan semakin tinggi dan gas akan mengembang secara perlahan, serta memberikan tekanan pada tutup tabung. Gaya yang diberikan pada gas di tutup tabung itu kita sebut juga dengan PA, dengan A adalah tutup luas. Lalu berdasarkan hukum Boyle-Legay-Lussac, persamaan keadaan gas dapat ditulis sebagai P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2, di mana P yaitu tegangan, V yaitu volume, dan T adalah suhu. Selanjutnya yaitu proses termodinamika. Gas yang berada dalam ruang tertutup dapat diubah keadaan dengan melalui beberapa proses. Maka proses inilah disebut dengan proses termodinamika. Yang pertama ada proses isobarik, yaitu proses yang berlangsung pada tekanan tetap atau tekanan yang sama. Dapat dilihat pada grafik tekanan gas terhadap volume yang terdapat pada layar, di mana volumenya itu ada volume awal dan volume akhir, sehingga rumus yang berlaku itu yaitu hukum Charles, di mana V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Lalu selanjutnya proses isovolume atau isokorik. Proses ini yaitu proses yang berlangsung pada volume tetap atau volume yang sama. Dapat dilihat pada grafik tekanan gas terhadap volume, di mana pada grafik tersebut terdapat P awal dan P akhir. Jadi pada proses ini berlakulah hukum Gay-Lussac, di mana P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana P1 itu tekanan gas mula-mula, P2 tekanan gas akhir, lalu T1 suhu gas mula-mula, dan T2 suhu gas akhir. Lalu yang ketiga itu proses isotermik. Proses isotermik yaitu proses yang berlangsung pada suhu tetap atau suhu yang sama.
dapat dilihat pada grafik tekanan gas terhadap volumenya. Di sini terdapat P awal dan P akhir dan V awal dan V akhir. Dari sini dapat diketahui jika pada proses isotermik berlakulah hukum Boyle di mana P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Lalu yang keempat yaitu proses adiabatik. Proses adiabatik yaitu proses perubahan keadaan gas di mana tidak ada kalor yang masuk maupun kalor yang keluar dari sistem, yaitu bisa kita sebut dengan Q sama dengan 0. Dapat dilihat pada grafik yang sama seperti grafik pada proses isotermik tadi, di mana pada proses adiabatik ini berlakulah hukum Poisson, di mana P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma, atau P1 kali V1 pangkat gamma kurang 1 sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma kurang 1. Lalu selanjutnya yaitu hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika ini dinyatakan jika panas yang ditambahkan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi internal sistem ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Jika usaha dilakukan oleh sistem pada lingkungan, misalnya gas mengembang sehingga volume tabung membesar, maka usaha W bertanda positif. Jika dilakukan pada sistem, misalnya volumenya mengecil, maka W-nya itu bertanda negatif. Jadi jika positif berarti panas yang diberikan oleh sistem, yaitu Q bertanda negatif jika panas keluar dari sistem. Maka dari itu, pada hukum 1 termodinamika berlakulah Q sama dengan N kali R kali T integral V2 per V1, dimana pada proses isokorik usaha yang dilakukan itu 0, Q sama dengan delta U. Lalu selanjutnya hukum 2 termodinamika. Pada hukum 2 termodinamika ini dinyatakan jika kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin, kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda yang panas. Pada hukum 2 termodinamika dinyatakan dalam berbagai cara. Yang pertama ada pendapat Calvin Planck, di mana kalor itu tidak seluruhnya diubah menjadi usaha. Lalu yang kedua pendapat Clausius, di mana pernyataan mengenai mesin kalor. Lalu yang ketiga pernyataan aliran kalor, dan yang keempat pernyataan entropi. Yang pertama pernyataan entropi, di mana kita akan melihat pengertiannya. Untuk pengertian hukum 2 termodinamika. Jadi pengertian entropi ini, entropi adalah besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan dari keadaan awal hingga keadaan akhir pada sistem. Semakin tinggi entropi suatu sistem menunjukkan sistem tersebut semakin tidak teratur. Apabila sejumlah kalor Q diberikan pada suatu sistem dengan proses reversible pada suhu konstan, maka besar perubahan entropi sistemnya yaitu delta S per Q per T. Delta S sama dengan Q per T, di mana delta S yaitu perubahan entropi, Q sama dengan kalor, dan T sama dengan suhu. Selanjutnya yaitu mesin kalor. Mesin kalor itu suatu alat yang mengubah tenaga panas menjadi tenaga mekanik. Contohnya, mobil energi panas hasil pembakaran bahan bakar diubah menjadi energi gerak pada mobil. Lalu mesin pendingin. Mesin pendingin yaitu peralatan yang prinsip kerjanya berkebalikan dengan mesin kalor, di mana pada mesin pendingin ini kalor dari reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi dengan melakukan usaha pada sistem. Contohnya itu lemari pendingin yaitu atau kulkas dan ruangan pendingin ruangan atau AC. Lalu selanjutnya yaitu siklus termodinamika. Siklus termodinamika ini ada siklus Carnot, di mana siklus Carnot ini adalah proses di mana gas yang melakukan proses dapat dikembalikan ke keadaan semula tanpa kehilangan energi, sehingga gas dapat melakukan usahanya kembali. Pada siklus Carnot disebut siklus ideal yang terdiri dari dua proses. Yang pertama, proses isotermik, di mana proses pemuaian isotermis dan pemapatan isotermik. Lalu yang kedua, proses adiabatik, yang terdiri dari proses pemuaian adiabatis dan pemapatan adiabatik.
Pada siklus Carnot ini berlaku rumus W sama dengan Q1 per 1 Q1 dalam kurung 1 dikurang T2 per T1, di mana W yaitu usaha mesin Carnot dengan satuan Joule. Selanjutnya itu instrumen evaluasi. Yang pertama ada soal kuis. Untuk soal pertama yaitu 4 liter gas ideal pada tekanan 2 atm dipanaskan sehingga volumenya mengembang dengan tekanan konstan sampai mencapai 6 liter. Berapa usaha yang dilakukan oleh gas? Maka skor yang diperoleh akan mendapatkan skor 40. Lalu yang kedua, sebuah sistem terdiri atas 4 kg air pada suhu 73 derajat Celcius. 30 kJ usaha dilakukan pada sistem dengan cara mengaduk dan 10 kilokalori panas dibuang. Lalu pertanyaannya, berapa perubahan tenaga internal sistem? Dan yang kedua, berapa temperatur akhir sistem? Di mana masing-masing memperoleh skor 30. Lalu selanjutnya soal objektif. Pada tampilan dilihatkan dua macam contoh soal. Yang pertama ada panas ditambahkan pada sebuah sistem sama dengan perubahan energi internal sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Bunyi hukum tersebut adalah bunyi hukum dari ada hukum termodinamika 0, lalu 1, 2, dan 3. Dan begitu juga untuk pertanyaan nomor 2. Lalu ada esai, di mana pertanyaan pertamanya, sebuah tabung tertutup yang volumenya 600 liter berisi gas bertekanan 6 atm. Hitung usaha yang dilakukan oleh gas jika pada tekanan tetap gas memapat sehingga volumenya menjadi setengah kali semula. Lalu yang kedua, satu gas memiliki volume awal 2 meter kubik dipanaskan dengan kondisi isobaris hingga volume akhirnya menjadi 4,5 meter kubik. Jika tekanan gas adalah 2 atm, tentukan usaha luar gas tersebut jika 1 atm adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Lalu berikutnya tugas mandiri, dapat dilihat jika pada gambar itu berupa termos. Jadi di rumah pasti ada termos atau alat menyimpan air panas untuk seperti termos. Lalu termos diisi air panas dan tidak dibuka mata air di dalam termos, maka akan tetap panas untuk beberapa hari. Jelaskan konsep ini menggunakan hukum pertama termodinamika. Sekian penyampaian materi untuk KD 3.7 yaitu termodinamika dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.